Tawa lembut yang akrab menyebabkan tubuh Liu Qing untuk sementara menjadi kaku. Dia menatap pemuda yang tak dikenal itu. Kamu adalah Xiaoyan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiaoyan, nama yang meninggalkan kesan dalam hati yang sulit untuk dihilangkan. Jenius sejati akademi. Dalam saat itu adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya yang dia banggakan tidak dapat menyusul. Mata cantiknya diam-diam mengamati pria muda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang waspada menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit bergetar di balik lengan bajunya. Matanya mulai menghindar darinya. Apakah benar-benar dia? Bagian belakang gigi Liu Fei menggigit bibir bawahnya yang merah. Cantik selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. 7 bintang Do Huang, tidak buruk. Anda jauh lebih kuat dari Lin Yan. Liu Qing akhirnya dapat mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada yang akrab ini. Ia tertawa getir. Sepertinya kamu sudah menembus kelas Dozong kan? Dia jelas melihat Xiaoyan berjalan di udara sebelumnya. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing sedikit berubah. Sangat jarang menemukan ahli muda seperti Dozong. Aku hanya beruntung. Xiaoyan sedikit tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Aku masih belum bisa menyusulmu. Anda memang layak menjadi orang dengan bakat paling menonjol di Akademi Dalam. Saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Liu Qing menghela nafas. Xiaoyan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing dan tersenyum saat dia mengangguk padanya. Di bawah senyumnya, kemerahan cerah naik ke wajahnya. Mata cantiknya dengan cepat berbalik. Kalian semua tidak menunggu saya ketika Anda pergi saat itu. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Mata Xiaoyan meluncur kembali ke Liu Qing ketika dia berbicara sambil tersenyum. Lin Yan mengatakan bahwa Anda sudah membalas dendam dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, kami telah membentuk kelompok dan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Itu benar. Mengapa kamu ada di sini? Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Aku harus pergi ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki arai formasi yang mengarah ke daerah Pil. Jadi saya datang untuk mengunjungi Anda. Xiaoyan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh dari sana tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk ketika mendengar ini. Dia segera tertawa dengan cara yang tidak dibatasi. Setelah hari ini, wormhole akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu Anda menyiapkan segala sesuatunya. Serahkan hal kecil ini, Peng. Sudah giliran klan Cheng untuk mengelola arai formasi. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Saudara sepupu, mereka hanya akan mempersulit Anda. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Xiaoyan tampaknya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya pindah ke Liu Fei saat dia bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, itu hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena Anda telah tiba di kota Tianhuan, saya harus menerima Anda dengan benar apapun yang terjadi. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiaoyan, dan tertawa. Saya tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika Anda mengikuti saya ke Kekaisaran Jiama saat itu. Xiaoyan menatap Liu Qing dan dengan lembut terkekeh. Tangan Liu Qing menegang di udara. Dia menghela nafas. Ini bukan Kekaisaran Jiama, hanya kekuatan klan Cheng yang lebih kuat dari Misty Cloud Sect. Jika Anda campur tangan, kemungkinan Anda akan berakhir dengan masalah. Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiaoyan. Dia baru saja berjuang keluar dari pavilion petir angin. Bahkan kepala pavilion utara angin petir, Fei Tian, tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa itu klan Cheng kecil? Lin Yan di samping meringkuk mulutnya saat dia berkata. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tertegun ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Berjuang keluar dari Wind Lightning Pavilion? Jangan dengarkan omong kosong, orang ini sedang tumbuh. Saya baru saja turun dari Lightning Mountain dan menaruh dendam pada Wind Lightning Pavilion. Namun, itu sudah diselesaikan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tersenyum saat mengecilkan cerita. Mata Liu Fei berisi kedipan yang tidak biasa saat mereka perlahan-lahan menyapu Xiaoyan. Liu Qing berseru kaget, dia menghela nafas. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh arai formasi ini. Awalnya, seharusnya giliran klan Liu saya untuk mengendalikan arai formasi tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan seorang alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng itu telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Mengapa Burning Flame Valley mencari
seorang alkemis tingkat tinggi. Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki alkemis, kan? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, dikabarkan bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin menyuling pil obat yang membutuhkan bantuan beberapa ahli alkimia tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi daripada orang tua itu, arai ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Liu Qing mengangguk. Xiaoyan tersenyum ketika melihat ini. Sambil tersenyum, dia berkata, Senior ini, klan Liu belum mengakui kekalahan. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan arai formasi. Penatua Chihuo telah menemukan Xiaoyan pada saat dia muncul. Ia juga sama terkejutnya bahwa Xiaoyan dapat mencapai kelas Dozong pada usia seperti itu. Jika klan belum mengakui kekalahan, silakan undang sang alkemis. Jika alkemis yang ditemukan oleh klan Liu lebih kuat dari Grandmaster Xiu, hak pengelolaan wormhole ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena penatua Chihuo menyadari kekuatan Xiaoyan saat ini. Tetapi nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk ketika mendengar ini. Kalau begitu, izinkan aku kecil bersaing dengan Grand Dushu ini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu? Penatua Chihuo tertegun ketika dia mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan ketidakpercayaan. Status Xiaoyan sebagai Dozong di usianya sudah sangat mengejutkan. Penatua Chihuo, jika dia memiliki status alkemis, tidakkah dia akan sedikit menakutkan? Pelatihan Douqi dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa di salah satu dari dua kategori tersebut. Kata-kata Xiaoyan ini juga memulai keributan di antara kerumunan di bawah ini. Namun, kebanyakan orang mengejek kata-kata Xiaoyan. Zheng Xiu juga terkejut. Dia memandang Xiaoyan dan berkata, mungkin aku tidak dapat bersaing denganmu dalam hal Douqi, tetapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu ini. Matanya beralih ke penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat di tempat? Tidak perlu untuk masalah seperti itu. Aku yang dulu tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Zheng Xiu menjawab sebagai gantinya. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena Anda berasal dari generasi yang lebih muda, saya yang lama akan mengizinkan Anda untuk menyerang terlebih dahulu. Selama Anda bisa memaksa saya kembali dengan kekuatan spiritual Anda, itu akan dianggap kemenangan Anda. Orang tidak bisa menyalahkan Zheng Xiu karena menjadi sombong ini. Xiaoyan awalnya tertegun ketika dia mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing kekuatan spiritual, Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakang. Matanya melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Mulai, Xiaoyan sedikit melebarkan mulutnya sambil mengayunkan tangannya. Kekuatan spiritual keluar seperti badai. Ekspresi Zheng Xiu langsung memucat. Kekuatan spiritual agung muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan yang luar biasa menakutkan, yang melaju ke arah pria tua berjubah ungu dengan cara seperti kilat. Meskipun kekuatan spiritual tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang merembes ke langit. Telah maju ke kelas Dozong, Xiaoyan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7 jika seseorang berbicara tentang tingkat alkemisnya. Kekuatan yang menakutkan seperti itu secara alami akan melepaskan tekanan yang luar biasa kuat ketika dilepaskan. Lupakan Zheng Xiu, yang hanya seorang alkemis tingkat 6. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat seorang alkemis tingkat 7, hasil pertarungannya dengan Xiaoyan tidak bisa diprediksi. Penatua Chihuo tertegun ketika dia menyaksikan kekuatan agung yang menyapu langit. Suara serak yang membawa beberapa orang tidak percaya perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Seorang alkemis tingkat 7, kekuatan spiritual adalah kemampuan mendasar yang diandalkan oleh semua alkemis dan secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan seorang alkemis. Inilah sebabnya mengapa penatua Chihuo dapat mengungkapkan tingkat alkemis Xiaoyan ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, badai besar muncul di dalam hati penatua Chihuo pada saat ini. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan tidak hanya menjadi Dozong, tetapi juga seseorang yang memiliki pencapaian dalam hal keterampilan alkemis tingkat 7. Selain itu, hal yang benar-benar
benar-benar mengejutkan penatua Chihuo adalah usia Xiaoyan. Orang tua itu Zheng Xiu akan sial kali ini. Dia berani begitu sombong. Sementara penatua Chihuo merasa menyesal untuk Zheng Xiu. Penyesalan di hati Zheng Xiu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang dirasakan oleh penatua itu. Wajah Zheng Xiu benar-benar memutih saat ini. Matanya samar-samar mengungkapkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, ia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan agung yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia dihadapkan dengan lautan luas. Alkemis tingkat 7, bagaimana mungkin? Ekspresi gila, kejam melonjak ke mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit bergetar. Ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Xiu dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Berat, lupakan mencoba memainkan beberapa trik di depan saya yang lama. Mata Zheng Xiu menatap tajam ke Xiaoyan. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiaoyan mengangkat matanya di hadapan tangisan Zheng Xiu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek. Xiaoyan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pagi." Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual agung yang menyapu langit langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual seperti substansi di depan mata. Bang! Keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak mengejutkan menyebar. Jumlah retakan terbentuk. Riak yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu berat dan penghalang spiritual. Wajah Zheng Xiu juga berubah ungu. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Zheng Xiu dari kejauhan. Jarinya menekan udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja meninggalkan mulut Xiaoyan ketika energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Ledakan! Sementara garis retak menyebar, penghalang spiritual yang hancur akhirnya tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritual yang menakutkan. Hambatan spiritual meledak terpisah. Ekspresi Zheng Xiu yang terhubung dengannya langsung berubah putih. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata yang kusam ketika mereka melihat Zheng Xiu yang telah jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Untuk sesaat, tidak ada yang membuka mulut mereka. Banyak mata membawa panas berapi-api ketika mereka meluncur ke pemuda yang bahkan belum melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebak bahwa tingkat orang ini mungkin lebih tinggi daripada tingkat Zheng Xiu. Orang ini adalah alkemis tingkat 7. Seorang alkemis dari tingkat ini pasti akan menjadi eksistensi teratas dalam Burning Flame Valley atau bahkan Pill Tower. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tertegun ketika mereka melihat Zheng Xiu yang berbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Hanya sesaat kemudian, mereka menelan seteguk air liur dengan banyak kesulitan. Seorang alkemis tingkat 7, tubuh mereka tanpa sadar merasa dingin ketika mereka bergetar. Jika mereka memikirkan hal ini, klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkat ini? Kenapa aku bahkan belum pernah mendengar berita tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah. Tidak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Alkemis tingkat 7. Kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu? Dua orang tua ini mungkin adalah tetua dari klan, tetapi mereka selalu keberatan jika dia dipilih sebagai kepala klan. Dia menjawab dengan suara samar. Jika dia bukan teman saya, apakah kalian berdua berpikir bahwa orang lain akan campur tangan? Kedua tetua tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Senior ini, boleh saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung yang menyebar melalui langit langsung menghilang. Dia memandang penatua Chihuo yang bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, mata penatua Chihuo langsung sadar. Senyum langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Kemenangan secara alami milik Anda. Ekspresi Cheng Yao berubah sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata penatua Chihuo. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasinya telah berbalik karena penampilan Xiaoyan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap seorang alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi buruk Cheng Yao, wajah Liu Qing tertutupi dengan sukacita. Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiaoyan di samping Liu Qing. Bolehkah aku menanyakan tentang nama teman muda? Yan Xiao. Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini sungguh sulit dipercaya. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang menjadi guru teman muda itu? Penatua Chihuo tertawa. Dia hanya seorang pertapa gunung dan tidak bisa dianggap orang hebat. Xiaoyan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat bahwa Xiaoyan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, penatua Chihuo buru-buru menutup mulutnya.
Liu Qing, arai transformasi kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Anda selama 3 tahun mulai hari ini dan seterusnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan upeti ke Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahun. Mata penatua Chi Huo meluncur ke Liu Qing ketika dia berbicara dengan senyum ramah. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Sudah ada hasil siapa yang akan mengelola wormhole. Oke, teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya yang lama ke Burning Flame Valley? Penatua Chi Huo menggosok tangannya dan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari Skyfire 3 Mysterious Change. Boleh aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari ahli kimia tingkat tinggi? Xiaoyan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Kepala lembah ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, tolong diyakinkan bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan sangat menghadiahi Anda begitu Anda berhasil. Penatua Chi Huo bergegas berkata, memperbaiki pil obat. Xiaoyan menyipitkan matanya. Pil obat yang ia butuhkan kemungkinan adalah tingkat 7. Kepala Valley dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis. Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan sedikit terkejut. Penatua Chi Huo menatap Xiaoyan dengan terkejut ketika dia mendengar ini. Kepala lembah bukan seorang alkemis, namun ia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya mengendalikan api, ia mampu mengendalikan api surgawi untuk menghaluskan beberapa pil obat. Liu Qing menjelaskan, karena aku sudah melakukan intervensi, tentu saja aku tidak akan mundur. Xiaoyan mengambil keputusan dalam hatinya sebelum berbicara dengan penatua Chi Huo sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang diselimuti api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan ketika dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku yang lama akan menunggu teman muda di atas. Tubuh penatua Chi Huo bangkit dan segera mendarat di belakang burung besar setelah suaranya terdengar. Xiaoyan, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley? Lin Yan bertanya. Xiaoyan mengangguk. Aku mendengar bahwa sejumlah alkemis telah diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Mereka semua memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka dapat berhasil membantu kepala Valley dari Burning Flame Valley memperbaiki pil obat, saya yakin bahwa hadiahnya akan sangat luar biasa. Dengan reputasi lembah api yang terbakar, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum ketika memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Burning Flame Valley. Xiaoyan tersenyum. Lin Yan, Anda harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang saya perlu masalah Anda. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Saya tidak akan menolak selama saya bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan cara yang tidak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berhubungan dengan seorang wanita bernama Dr. Peri kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Tas Xiaoyan perlahan. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xinlan di dalamnya. Xiaoyan tidak tahu bagaimana Dr. Peri kecil lakukan setelah berpisah untuk waktu yang lama. Karena itu, Xiaoyan perlu mendapatkan berita sesegera mungkin. Dr. Peri kecil, Liu Qing membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke wilayah Pil untuk menyelidiki. Adapun gadis yang bernama Xinlan, itu akan sedikit sulit untuk diselidiki. Dari cara saya melihatnya, ini seharusnya bukan nama keluarganya. Ada tak terhitung jumlah klan berukuran beragam di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Klannya sepertinya pernah memasuki kursi Peel Tower Elders. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang, kata Xiaoyan. Oh, ekspresi Liu Qing sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi tetua Peel Tower tidak ada faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang cakupan pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil menyeringai. Xiaoyan mengangguk.